Puji Tuhan adik-adik semua. Ada haleluya? Kurang keras, ada haleluya? Puji Tuhan, pagi hari ini kita mau mulai ibadah kita. Kita bangkit berdiri semuanya, tanyakan lagu Roh Kudus Kau hadir di sini. Sungguh-sungguh beribadah kepadamu. Bila Tuhan berikan kami hati yang sukacita untuk kami memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Tuhan Yesus, karena kami tahu apa yang kami punya semua itu daripada-Mu Tuhan. Kesehatan yang Kau berikan bagi kami tiap-tiap hari. Kami mau Tuhan Yesus membalas kebaikan-Mu dengan kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Jika ada kuasa jahat, kuasa iblis, kami serahkan patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, biar kiranya Engkau yang bekerja dan Engkau yang berotoritas. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik semua, kita memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita tetap berdiri, kita berdiri semua, nyanyikan lagu Mendidih di Hati. Dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar.
untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kita nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik semua, hari ini adalah hari Pantekosta. Kita percaya Roh Kudus akan tercurah buat setiap pribadi kita. Sekalipun adik-adik masih kecil, tapi Roh Kudus itu juga buat adik-adik semua. Kalau kita sungguh-sungguh berdoa, Tuhan akan memberikan rohnya untuk kita semua. Kita nyanyikan lagu Api Pantekosta Ku Punya. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik semua, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mari berdiri semua adik-adik. Kita memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan lagu Ku Nyanyi Haleluya. Bapa, ku datang padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji bagimu. Bapakku datang.
biarlah kami menjadi anak-anak yang manis, yang sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Sehingga setiap firman Tuhan ini disampaikan boleh ditaburkan di tanah hati yang paling subur, sehingga boleh berbuah-buah 100 kali lipat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau tolong Tuhan, dimanapun Tuhan Yesus adik-adik saat ini, di kelas balita Priscilla Deborah Tuhan Yesus, Kau kejar dengan kasih-Mu Tuhan, supaya saat ini mereka boleh beribadah memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur padamu, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Hai adik-adik semua, masih pada ngantuk nggak? Ayo semuanya bangun, jangan ngantuk lagi. Udah pada mandi semua kan? Aduh, ada yang bau nih kayaknya, ada yang belum mandi nih. Nah, mulai besok harus mandi semua ya. Harus bersih badannya. Dan harus sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Jangan ada yang ngantuk ya, jangan ada yang malas. Semua kelas balita, Priscilla, Deborah, semua harus beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah sumber berkat dalam hidup kita. Nah adik-adik semua, hari ini kita mau merayakan hari apa? Hari Pantekosta. Hari yang ke-50. Di mana Roh Kudus Tuhan dicurahkan untuk setiap anak-anaknya yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Nah, pada saat hari ini, pagi ini kita mau belajar tentang Roh Kudus. Kita buka Alkitab kita. Udah pada bawa semua belum Alkitabnya? Jangan-jangan ada yang gak bawa Alkitab nih. Ntar juga ada kok di HP. Harus tetap buka Alkitabnya ya. Nah, semua dibuka. Yang gak bisa baca tetap melihat dengan sungguh-sungguh. Kita buka Alkitabnya dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka.
Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Haleluya, puji Tuhan. Nah, kalau kita kemarin merayakan hari Paskah, yaitu Yesus mati buat kita disalib, lalu dia bangkit dan dia naik ke surga. Tapi saat dia naik ke surga, dia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu adik-adik. Tapi dia memberikan Roh Kudusnya buat kita. Nah, ayo Mauricio, Ratu, Marcel, ayo sungguh-sungguh ya dengar firman Tuhannya. Nah, Ella juga. Nah, terus Gavia, Dea, Valentino, ya, James, ya, Aing sama Aling nih udah lama nih Tante nggak lihat nih, nggak sekolah minggu kemana nih? Yanin juga, jangan lupa sekolah minggu ya. Tuhan sayang sama kalian semua. Jangan tinggalkan Tuhan. Karena kalau kita hidup sampai hari ini, kita bisa bernafas. Semua karena siapa? Karena Tuhan Yesus. Nah, pada saat ini kita baca dikatakan di sini bahwa Tuhan akan memberikan kuasa kepada kita, ya. Ketika Roh Kudus turun kepada kita semua. Tapi adik-adik, Roh Kudus itu turun tidak gampang, tapi kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara kita sungguh-sungguh berdoa, ya. Seperti di sini dikatakan ayat yang ke-14 dikatakan di sini, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, pada saat itu sebelum hari raya Pantekosta, semua murid-murid Yesus mereka sehati berdoa kepada Tuhan. Mereka tidak jemu-jemu berdoa kepada Tuhan. Nah, di sini sekarang Tante mau tanya nih, ada yang masih suka berdoa nggak di rumah? Jangan-jangan udah males nih, udah nggak sekolah minggu di gereja, udah nggak berdoa juga. Nggak boleh ya, harus tetap sungguh-sungguh, harus setia berdoa membaca firman Tuhan. Sekalipun Tante nggak lihat kalian, tapi Tuhan lihat gak? Tuhan lihat, Tuhan tahu. Tuhan tahu ketika kamu bangun, ketika kamu duduk, ketika kamu tidur, Tuhan tahu semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Nah, adik-adik, nah pada saat itu kalian masih ingat kan siapa murid Yesus yang berkhianat? Siapa? Yudas Iskariot. Dia menjual Tuhan Yesus. Sesungguhnya Yesus mempunyai murid berapa orang? Berapa orang ayo? Ada yang tahu enggak? 12 orang. Nah, tapi ada satu orang yang berkhianat kepada Yesus, yaitu Yudas Iskariot. Sehingga pada saat itu mereka mau mengganti Yudas dengan orang lain dan tidak termasuk dalam hitungan rasul-rasul karena dia sudah menjual Tuhan Yesus. Bahkan di sini dikatakan di ayat yang ke-18, Kisah Rasul 1 ayat ke-18 dikatakan, Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Jadi kalau orang yang berkhianat kepada Tuhan, maka akhir hidupnya pun baik apa enggak? Enggak baik ya. Dia mati dengan tidak wajar. Makanya adik-adik harus setia kepada Tuhan. Tidak boleh seperti siapa? Yudas. Dia berkhianat, dia meninggalkan Tuhan. Sehingga dia digantikan jabatan rasulnya dengan orang lain. Di sini kita baca dalam ayat 1 Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-26 dikatakan, lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Jadi yang mengganti Yudas siapa? Matias. Ya. Jadi adik-adik, kalau kita sudah percaya Tuhan, harus setia sampai akhir. Jangan setengah-setengah. Tapi harus setia sampai kita dipanggil Tuhan. Karena Tuhan berjanji, dia akan memberikan apa? Surga apa neraka? Ya, pasti surga.
Dan bukan cuma hanya itu saja, tapi dia berjanji memberikan Roh Kudus-Nya. Roh Kudus adalah janji Bapa kepada kita. Itu adalah pemberian Tuhan kepada setiap anak-anaknya yang sungguh-sungguh haus dan rindu akan Tuhan. Nah, di sini juga kita baca juga dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-1 sampai yang ke-4 dikatakan, ketika tiba hari Pantekosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, haleluya. Jadi, janji Tuhan tergenapi enggak? Tergenapi ya adik-adik semua, itu bahwa pada hari Pantekosta Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada setiap mereka yang hadir di tempat itu. Nah, adik-adik rindu enggak dipenuhkan dengan Roh Kudus? Tante gak dengar nih, rindu enggak? Haleluya, puji Tuhan. Nah, kalian harus rindu ya mencari Tuhan. Kalian harus rindu beribadah kepada Tuhan. Papa dan mama terbatas, orang tua kita terbatas. Bahkan orang-orang yang mungkin kita anggap bisa menolong kita, kuasanya terbatas gak? Enggak, tapi kita punya Tuhan Yesus yang penuh dengan kuasa, yaitu Roh Kudus Tuhan. Dia berkuasa dalam hidup kita, dalam kita menghadapi sekolah kita. Mungkin saat ini kalian mungkin harus sekolah di rumah ya, mungkin kadang-kadang jenuh, capek, harus mengerjakan pekerjaan PR yang begitu banyak, tapi harus selalu bersukacita. Ada haleluya, puji Tuhan. Karena Tuhan selalu mengasihi kita. Dia memberikan kita hikmat, kebijaksanaan, kemampuan yang lebih. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan kita juga sungguh-sungguh belajar. Jangan cuma berdoa aja, tapi juga harus belajar. Tapi juga jangan belajar aja, tapi lupa berdoa. Itu juga salah. Harus sama-sama seimbang. Karena Tuhan bekerja pada hati-hati yang rindu mencari Tuhan. Kalau tante perhatiin sekarang banyak anak sekolah minggu yang sudah gak sekolah minggu lagi ya. Kadang-kadang tante gak lihat fotonya. Tante gak tahu kalian ibadah apa enggak. Pokoknya minggu ini yang ibadah harus kirim foto. Jangan lupa ya. Kirim fotonya sama tante. Supaya tante tahu yang beribadah sama Tuhan siapa aja. Nah nanti ada hadiah buat yang bisa jawab soal. Ya, untuk kelas Deborah. Nanti bisa ditampilkan di sini pertanyaan-pertanyaannya. Nah, dan untuk yang kelas balita, tante minta untuk menyanyikan lagu pakai gerakan ya, jangan lupa. Nah, terus kelas Priscilla menghafal ayat hafalan. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Nah, nanti yang kelas Deborah menghafal Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 sama PR yang tante tampilkan. Nah, nanti ada hadiahnya, surprise buat kalian. Jadi kalian gak perlu khawatir, udah tante siapin ya. Nah, haleluya. Nah, iya ngafalinnya harus jujur, jangan dibaca ya. Tante gak tahu, tapi Tuhan tahu. Tapi yang terutama dari semuanya itu, kalian boleh mendengar dan melakukan firman Tuhan. Jadi inti firman Tuhan pagi hari ini apa adik-adik? Intinya apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Inti firman Tuhan hari ini yaitu bahwa hari ini adalah hari Pantekosta. Hari yang ke-50, yaitu di mana Tuhan mengirim Roh Kudus-Nya buat kita. Tapi itu adalah memang janji Tuhan, tapi itu nggak segampang kita menerimanya. Tapi dengan cara apa? Dengan cara kita sungguh-sungguh berdoa. Sehingga janji Tuhan itu nyata buat kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu. Aku nyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini.
pada saat ini bahwa Engkau menjanjikan Roh Kudus bagi kami semua. Tuhan, kami rindu Engkau penuhkan kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami sanggup menghadapi segala yang terjadi saat ini. Tuhan Yesus, Engkau tahu saat ini COVID-19 masih terjadi di Indonesia, sehingga kami tidak bisa beribadah di gereja. Tuhan Yesus, kami rindu beribadah di gereja bersama-sama teman-teman kami. Tuhan, tolong agar COVID ini boleh berlalu di Indonesia, supaya kami bisa bebas beribadah kepadamu. Tuhan, Engkau memberkati murid-murid kami, adik-adik kelas sekolah minggu, baik itu kelas balita, Priscilla, Deborah. Tuhan, Engkau memberkati baik itu kelas balita, baik itu Mauricio, Marcel, baik itu Esther, Kimora, Veo, Ella. Tuhan, Engkau memberkati, Engkau jamah Tuhan, begitu juga Yen. Tuhan, Engkau kejar dengan kasih-Mu. Begitu juga Dava, Tuhan, Engkau ingatkan dia supaya beribadah kepadamu. Memberkati juga Tuhan itu kelas Priscilla, baik itu Ratu, Tuhan Yesus, Aing, Alin, Tuhan, dan juga Denis. Tuhan, Kau tolong. Begitupun juga Tuhan, Engkau juga memberkati kelas Deborah, baik itu Gavia, Dea, Valentino. Kau memberkati juga Steve. Tuhan, Kau juga memberkati Suluh. Juga Tuhan, Engkau memberkati juga Tuhan Yesus. James, Tuhan, Kau memberkati. Tuhan, kejar dengan kasih-Mu, supaya pada minggu-minggu yang akan datang mereka boleh setia beribadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, tanamkan firman-Mu dalam hati setiap anak-anak kami, agar boleh berakar, bertumbuh dan berbuah-buah dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan mereka dalam tangan-Mu. Berikan hikmat, kecerdasan yang daripada-Mu. Jadikan mereka anak-anak yang manis, yang dengar-dengaran sama orang tua mereka, terlebih kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika ada kuasa jahat, kuasa iblis, kami usir, kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus yang selalu ada dalam hidup kami. Jadikan kami anak-anak sekolah minggu yang suka berdoa dan membaca firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin.